Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa natasaid wa ala umur dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cugenang, Ibu Yanti Purnamawati MPD, dan juga Ibu Pengawas Anda Yanti MPD, serta Bapak Ibu juga staf tata usaha Retno di kelas 7E, dan juga yang sekarang yaitu kegiatan refleksi pengelolaan kurikulum Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Cugenang yang akan dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk meninggalkan aktivitas hari ini. Rekan kami yang tidak hadir hari ini dikarenakan ada kegiatan pelantikan pembagian SK ya. Jadi mohon dimaafkan. Saya di sini sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara dalam kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu selanjutnya tanya jawab, lalu diskusi dan ditutup dengan doa tutup. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengawali acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu pengawas atau guru pendamping yang terhormat, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini mungkin tidak banyak karena nanti saya akan memaparkan tentang refleksi pengelolaan kurikulum Satuan Pendidikan di sekolah kita. Hanya pada kesempatan ini saya yang pertama memohon maaf kepada Ibu pengawas karena pada kesempatan ini tidak semuanya bisa hadir karena 8 orang guru-guru dari SMP Negeri 3 Cugenang alhamdulillah pada hari ini dalam kesempatannya mungkin banyak yang terpotong Ibu pengawas karena mungkin ada tadi sedikit teknis ya yang terhambat gitu. Tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan. Pada Bapak Ibu yang bisa hadir menyimak refleksi kepala sekolah yang akan dilaksanakan pada hari ini. Mungkin itu yang tidak banyak yang saya sampaikan karena mengingat waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dalaramang Ibu Bapak. Alhamdulillah mugia urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir di ruangan ini untuk mengikuti sama-sama mungkinnya ini program utama observasi penilaian kinerja kepala sekolah, dan mungkin hari ini saya juga melaksanakan observasi guru di kelas. Kenapa kok ada langsung saya observasi guru ke kelas? SMP Negeri 3 Cugenang ini sebagai sekolah sasaran utama. Ini berdasarkan rapot pendidikan yang saya analisis dari tahun 2023-2024, kebetulan yang 2025 itu baru keluar di bulan Maret ya Pak ya, Februari. Sedangkan saya sudah membuat RHK yang harus direncanakan itu dari bulan awal Februari. Jadi saya menganalisis hasil dari rapot pendidikan tahun 2023 dan 2024. Dan di sini yang mendapatkan kenaikan dengan nilai terendah itu di kualitas pengelolaan satuan pendidikan di SMP Negeri 3 Cugenang ini. Jadi yang harus dibenahi
2023-2024 itu dan menjadi sasaran pendampingan saya di kualitas pengelolaan satuan pendidikan, di mana ada 3 unsur utama. Yang pertama, melibatkan orang tua, wali, masyarakat, dan peserta didik. Mungkin ke orang tua wali itu pelatihan itu enggak, tergantung kesepakatan bersama nanti pengimbasan modul choice-nya mau kapan. Ya, sudah pernah belum di sini diimbaskan semuanya? Sudah pernah belum? Belum. Hanya guru-guru tertentu. Yang jadi sasaran utamanya diutamakan wali kelas nanti, wali kelas 7. Dan ada 1 pendamping. Jadi 1 kelas itu minimal ada 2 orang, jadi nanti saling bergantian. Mudah-mudahan 6 modul itu bisa tersampaikan. Ya. Jadi nanti tolong pas pengimbasan modul choice saya diundang ya, lupa. Saya hadir di situ, dan nanti untuk pelaksanaannya pun MPLS saya langsung monitoring ke kelas. Nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu atas arahannya. Insya Allah untuk kedepannya kami semua rekan-rekan yang ada di sini akan melengkapi dan menertibkan administrasi apa yang sudah Ibu arahkan tadi. Baik Bapak Ibu semua, kita lanjutkan ke acara yang utama, yaitu acara ketiga, yaitu SMP Negeri 3 Cigenang oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Haji Yanti Purnamawati MPD. Kami persilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan SMP Negeri 3 Cigenang. Ceria, cerdas, edukatif, religius, inovatif, adaptif. Keren. Harus dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Ya. Ini judulnya sudah ya Bapak Ibu. Jadi refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan di SMP Negeri 3 Cigenang, gitu ya. Kita lanjut ya, pendidikan 2025 untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mohon maaf di sini ya Ibu pengawas, saya yang merefleksinya khusus rapot tahun 2025 karena ini adalah pertanggungjawaban saya di SMP Negeri 3 Cigenang, khusus merefleksi ingin membedah apa kelemahan dari rapot tahun 2025 gitu ya. Yang keduanya, pengelolaan kurikulum merupakan indikator kunci. Ini dari mana dasarnya Bapak Ibu? Ini saya mendownload dari rapot tahun 2025. Ini di sana ada kode D32 dengan skor 49,41. Turun signifikan dari 80. Ini tahun 2024 itu pengelolaan kurikulum 80,94 di tahun sebelumnya. Jadi menunjukkan kebutuhan perbaikan mendesak. Ya. Coba Pak Ferry buka lagi yang tadi bukan Pak Ferry. Analisis kurikulum yang lebih jelas ya Bapak Ibu, dari mana mendapatkan D32. Asalnya kita itu bagus ya. Pengelolaan kurikulum itu waktu 2020. Skor pada tahun 2024 itu berapa? 80,94. Ini berarti turun. Kalau dilihat dari rapat pendidikan Ibu, ini ternyata turunnya yang paling terjun payung gitu ya Bu. Ini makanya saya mengambil ini. Ini turunnya sampai 31,53. Kemudian saya refleksi apa penyebabnya. Di sini penurunan ini menunjukkan perlunya mengintegrasikan program sekolah dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik secara menyeluruh dengan meningkatkan kolaborasi antar tim pengembang kurikulum. Ya, itu berarti salah satunya. Mengapa saya tadi ini hasil analisis dari 2025 sudah dianalisisnya. Alhamdulillah oleh Ibu dianalisis apa saja, ternyata
ini adalah yang paling ini. Kebetulan juga Ibu, ini adalah garapan saya adalah refleksi pengelolaan kurikulum. Itu yang harus ditingkatkan. Nanti ada hubungannya dengan Ibu tadi ya nanti. Kembali lagi ke tadi Pak Peri ke awal lagi atau PPT. Nah, ini ya tadi pendahuluannya ini. Betul kan Bapak Ibu D32 betul ya? Ini tidak sembarangan karena Pak Peri. Karena untuk sekarang itu kalau kita itu mempresentasikan ini itu harus berbasis data. Jadi ini dari PPT Pak. Jadinya di pendekatannya ini tadi kata Ibu ya bahwa perencanaan berbasis data ya untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan visi misi sekolah. Kalau visi misi sekolah kalau dilihat dari analisis itu naik Bapak Ibu alhamdulillah karena kita sudah merubah visi misi. Cuma tinggal kita melaksanakan menyinkronkan dengan pengelolaan kurikulum gitu ya. Selanjutnya, nah ini tantangan dalam lanjut ke ini nih. Nah, tantangan. Nah, kenapa sih sini sih? Loncat-loncat. Ini penurunan skor yang tadi D32 dan pengelolaan kurikulum turun 31,58, sangat besar sekali turunnya ya. Berada di peringkat menengah bawah antara 61 sampai 80%. Kabupaten dan bawah 81 sampai 100% nasional. Jadi kabupaten ini cukup lumayan. Dilihat dari hasil analisis ya, dilihat dari rapor ternyata ini pengelolaan kurikulum sangat tinggi ya turunnya. Kemudian yang di sini kompetensi guru. Nah ini kurangnya pelatihan spesifik untuk pengelolaan kurikulum yang berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Makanya tadi Ibu sangat nyambung sekali. Saya sangat setuju sekali Bapak Ibu pengawas tadi mengatakan bahwa administrasi di sekolah SMP 3 Cugenang memang belum tertib, belum. Yang betul Ibu, saya sebenarnya pertama kali ke sini, saya menginginkan itu ada pengawas itu. Saya pinginnya jangan dulu ke PMM atau gimana waktu itu dulu ya. Pengennya saya itu meningkatkan itu untuk pembelajaran di sekolah. Yang pertama dari bagaimana cara membuat kalau dulu mah modul aja Ibu, bagaimana kemudian membuat evaluasi, kemudian kisi-kisi, kemudian sampai terakhir membuat raport gitu ya. Raport kemudian juga itu dari itu satu paket. Bu, sebenarnya saya seperti itu ininya. Pasti Ibu barusan bilang, wah ini nyambung sekali. Memang saya menginginkan. Malah di sini juga saya merencanakan Bu, harus ada untuk meningkatkan tadi Bu, untuk meningkatkan tadi ya Bu, ini kekurangan pelatihan spesifik. Artinya harus ada IHT atau apa nanti khusus untuk membahas yang tadi Bu untuk meningkatkan administrasi. Saya sangat setuju. Memang itu yang saya inginkan sebenarnya, cita-cita pertama saya seperti itu gitu ya. Bapak Ibu mohon Bapak Ibu harus menyadari memang administrasi Bapak Ibu itu memang sangat sekali. Karena kan kata Ibu ketika masuk Bapak Ibu membuatkan modul ajarnya ya biasa yang membuatkan biasa. Ayo Bapak Ibu membuatkan beberapa dua peran. Nah, kalau sekarang nanti ada pelatihan langsung khusus dari Ibu pengawas, Ibu mudah-mudahan itu bisa terasa. Dan memang sebenarnya Ibu seharusnya membuat soal itu jangan satu jreng gitu kan. Harus dibikin dulu, harus dianalisis dulu Bapak Ibu beberapa yang telah disampaikan kepada siswanya, dianalisis, dihitung, memudahkan usaha hiji, susah. Pernah ada presentasi membuat soal gitu ya. Kalau tidak salah yang sulit itu hanya 20% gitu ya. Yang sedang 30%, yang mudah 50%. Bapak Ibu itu sebelum membuat kisi-kisi itu sudah tahu itu bab naon wae soal tadi.
Setelah itu baru dirancang bikin kisi-kisi, gitu ya. Setelah bikin kisi-kisi baru membuat soal yang detail. Karena C1, C2, C3, C4 sampai C6 lah kalau itu untuk SMP. Setelah itu baru ke kartu soal. Betul Ibu. Nanti sekolah harus menyediakan kartu soal. Misalkan kalau matematika berapa soal. Saya menginginkan seperti Ibu. Betul seperti Ibu menginginkan. Dan harus Ibu ketahui ketika nanti mungkin Ibu pengawas, saya mohon maaf ketika nanti guru-guru misalkan diberi tugas harus membuat ini dan harus dinilai kembali Bu, ditanyakan hasilnya. Kalau tidak Bu bilang lagi, yakin saya seperti itu. Jadi kalau bulan ini ada tugas Bapak Ibu bikin soal kisi-kisi, bulan berikutnya Ibu ditanyakan langsung dikumpulkan seperti itu. Ya. Kita belajar SID. Nah, itu nanti bisa ngecek online. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, ini jadi nyambung dengan Ibu pengawasnya Bu. Kemudian sumber dayanya ini. Proporsi pembelajaran untuk peningkatan mutu E2 hanya 19,3%, jauh di bawah optimal membatasi implementasi program kurikulum. Nah, itu kan Bu, akar masalahnya di pembelajaran yang dari tadi itu dari mulai modul aja segala macam. Makanya ini nyambung sekali Bu. Terima kasih Bu. Insya Allah nanti saya akan rencanakan di sini juga saya tulis gitu ya Bu. Yang selanjutnya ini keterlibatan stakeholder ya Bapak Ibu mungkinnya yang ada di sekolah ini dari mulai komite, orang tua siswa, guru-guru dan segala termasuk ya. Partisipasi orang tua ini tadi ada di analisis tidak bisa dibuka lagi nya lagi bisa acara-acaraan X11 tinggi sebenarnya 79,27. Itu hasil analisis dari rapor. Namun belum optimal dalam mendukung pengembangan kurikulum. Nah, itu mungkin tugas kita ya Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Itu sangat panginten tugas Bapak Ibu kajian mereka selama sanes di eskul, sanes ieu daerah kalian Bapak Ibu mah sebenarnya adalah mengajar dan mendidik. Ketika Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu jangan langsung masuk kelas mau buku, harus saya administrasi yang tadi kata Ibu ngomong betul sekali. Itu satu tupoksi Ibu Bapak sebagai guru mata pelajaran, tupoksi Bapak Ibu sebagai wali kelas. Itu seharusnya tertata dengan rapi dari mulai agenda, dari mulai absen, terus di daftar nilai juga kan macam-macam gitu ya. Nah seperti itu saya setuju seperti itu dan memang harus seperti itu, harus tertib administrasi dan setiap wali kelas setiap ini harus seperti itu ya. Bukan berarti saya tidak pernah memberikan masukan mungkin siga abdi Bapak Ibu besok nonton susah masuk tapi hilangkan lagi gitu ya, kita seperti itunya. Mudah-mudahan setelah nanti dibimbing oleh Ibu pengawas, mudah-mudahan Bapak Ibu ada peningkatan. Karena apa Bapak Ibu? Sekarang di sekolah kita hampir tidak ada non PNS, non P3K, cuma tinggal beberapa orang lagi. Artinya Bapak Ibu harus fokus sekarang. Tolong itu udah luar biasa nanti gawe lagi sesuai dengan honor. Tidak Bapak Ibu, walaupun sebenarnya itu bukan honor itu karena kita adalah kalau mengajar mendidik itu adalah panggilan hati. Seharusnya tidak melihat ke sana, tapi alhamdulillah mungkin Ibu mudah-mudahan dengan perbaikan penghasilan Bapak Ibu kita jadi fokus nanti mendidik dan mengajar dari mulai administrasi dan segala macam. Itu yang saya harapkan memang seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya sayangi dan saya cintai, kita lanjutkan lagi. Sudah dikatakan ya tadi tantangan dalam pengelolaan kurikulum. Kita lanjut lagi. Nah ini ada aksi nyata ya, nyata yang sudah dilakukan. Ada walaupun bagaimana turunnya lumayan tinggi tapi tetap aksi nyata yang sudah dilakukan sudah kami laksanakan.
ya. Yang pertama, mengadakan pelatihan pengelolaan kurikulum melalui PMM kalau sekarang rumah pendidikan gitu ya. Tuh ada ini hasilnya ada 40,2% guru ada di C31. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek ya. Karena semuanya di rapat pendidikan sudah Ibu refleksi semuanya supaya nanti kita mau dari mana. Makanya kenapa ini adalah yang paling urgen gitu ya. Pengelolaan kurikulum paling urgen ini ya. Selanjutnya revisi kurikulum, menyusun ulang masuk lagi, menyusun ulang silabus, tujuan pembelajaran untuk menyelaraskan dengan profil pelajar Pancasila dan kebutuhan lokal. Itu kembali lagi ya Bu, karena tujuan pembelajaran itu berarti sangat-sangat memang saya menginginkan seperti itu Bu. Makanya saya ingin pengelolaan kurikulum itu terutama dalam pembelajaran, meningkatkan mutu pembelajaran dari mulai administrasi sampai Bapak Ibu hadir ke sekolah, hadir di kelas, kemudian menyampaikan pembelajaran. Bukan saja hari kedana Bapak Ibu tidak hanya menyampaikan, di sini sudah menyangkut mutu pembelajaran, ya. Tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit Bapak Ibu bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama. Ada orang mati bahwa lagi ngejar teh iya, yang robah kan baik misalkannya. PPG lancar, gaji lancar, tapi di mana hati nurani Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu itu harus bertanggung jawab yang pertama terhadap diri sendiri. Eta dan aku hatek terjauh dengan diri sendiri. Apakah kita ngajar teh sudah benar? Komo minum terasa kolak mamerinnya? Maka kita jawab dalam diri sendiri. Itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap sekolah, ya, terutama kepada kepala sekolah ya. Apakah kita sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya? Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua. Anak-anak itu dimasukkan oleh orang tuanya masuk ke sini dengan harapan besar, ingin anak-anaknya mendapatkan pelayanan pendidikan, terutama belajar di sini dengan sebaik-baiknya. Mana kata lenyepan di hati ibu masing-masing. Apakah sudah kita memberikan pelayanan terbaik terhadap siswa-siswi kita? Sedangkan TPG gaji tidak pernah dipotong sepeser pun. Sudah cek orang tua teh kadang tuh duit gaji. Komunitas belajar, ibu pengawas sudah bekerja keras supaya ada komunitas belajar. Kombal menginisiasi diskusi bulanan antar guru untuk berbagi praktik terbaik dalam implementasi kurikulum. Panginten di samping itu kayaknya dina kurikulum dijadwalkan panginten. Ayeuna rek naros. Sudahkah melaksanakan kombal dengan rutin? Sudah dilaksanakan? Ada ibu kepala sekolah lagi cenah hadir, pokoknya mau aja ibu pasti ibu teh hadir ayo orang kombal karek hadir. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Saya sebagai kepala sekolah itu sudah dibantu oleh para wakil kepala sekolah. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya sebagai kepala sekolah tidak selamanya ada di sekolah. Ada tugas-tugas tertentu yang harus diselesaikan di luar sekolah untuk kemajuan sekolah kita juga. Makanya di sini kan ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah Pak Ferry mesti bebernya nyeun eta kombal. Sok aya naon bagian. Apakah Ibu sadar? Bapak Ibu kembangkan lagi, kemudian laksanakan sesuai dengan jadwal ya. Sekarang tidak ada istilah guru honorer kos teu aya namanya. Udah we burika makakan tiluan lagi gitu ya. Kemudian pelibatan komite sekolah dengan mengadakan rapat kolaboratif dengan komite sekolah untuk memetakan kebutuhan kurikulum berbasis data rapor pendidikan. Itu Ibu, itu sudah dilaksanakan sebenarnya. Ketika misalkan ada rapat orang tua gitu ya, walaupun acaranya misalkan ada sosialisasi untuk orang tua untuk asai atau apa, tapi saya selalu menyisipkan dari mulai operator, dari mulai kepala sekolah,
kurikulum yang bersangkutan itu langsung mampang mengpung ketemu dengan bapak orang tua, jadi disosialisasikan di keadaan sekolah seperti ini segala macam. Cuma mungkin kalau melihat hasilnya, yang penting saya suka begini saja, mungkin ya sudah disampaikan ya Allah, mangga sudah disampaikan mungkin program-program sekolah seperti ini. Itu sudah Bu, tiap ada kesempatan, walaupun saya tidak hadir, mungkin saya suka titip ke Pak Peri. 86,6% guru mengikuti pelatihan non PMM. Alhamdulillah Bu, sudah sering mengikuti yang di MGMP masing-masing. Itu kan selalu ada laporan untuk Pak Peri, ada yang memberikan berupa sertifikat atau segala macam. Itu makanya di sini ada peningkatan 86,6% guru mengikuti pelatihan non rumah pendidikan. Bisa dilihat di dalam C32 di dalam analisisnya. Bapak Ibu tidak akan membuka lagi analisis. Nanti kalau Bapak Ibu ingin nanti saya sebar ya ke kurikulum. Di Pak Peri sudah ada. Ya. Yang keduanya peningkatan interaksi pembelajaran. Ya. Kualitas pembelajaran D1 skor 63 didukung oleh metode pembelajaran interaktif D13 yang mulai diterapkan. Nah itu Bu, itu alhamdulillah sudah ada PMM, ada rumah pendidikan atau Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan. Biasanya Bapak Ibu, saya sudah mendengar ya, walaupun saya lewat-lewat gitu ya. Nah Bapak Ibu ini udah mengikuti pelatihan. Rame Bu, artinya dia semangat menerapkan hasil dari pelatihannya, pendengaran ya. Malahan memudahkan sampai keluar kelas nyarani, oh ini ada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti pelatihan, ada nilai positifnya walaupun hanya seminggu 2 minggu. Kan itu nama biasa biasa. Jadi kembali Bu Pera, Bu Mimi, Pak Peri, Bu Elis, Bu Ai, karena ini habis pelatihan, alhamdulillah malah bisa berbagi di Kombal pada saat aktif kombalnya gitu ya, alhamdulillah. Makanya di sini ada peningkatan kompetensi guru, alhamdulillah. Yang keduanya peningkatan interaksi pembelajaran. Kualitas pembelajaran D1 skor 63 didukung oleh metode pembelajaran interaktif yang dimulai diterapkan yang tadi itu ya. Yang ketiga, dampak pada siswa. Ya. Kemampuan literasi yang di A1 dan numerasi A2 tetap di level sedang. Bu asalnya merah, ini asalnya merah. Literasi dan numerasi merah. Makanya pada saat tahun kemarin yang dibidik adalah yang pertama dibidik itu bukan di kurikulum Bu, numerasi dan literasi. Makanya di sini alhamdulillah Bu ada peningkatan setelah bekerja sama dengan kesiswaan. Tiap hari sebelum pembelajaran dimulai itu Bu ada anak disuruh literasi, ada per kelas, ada perorangan, kemudian disimak, kemudian anak juga yang menjawab, yang membaca dan mengemukakan kembali. Yang paling susah itu kan ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Eri sudah melaksanakan Bu Enok. Ya, ketika anak disuruh ke depan untuk mengemukakan tulisan yang dibacanya, kemudian ada pertanyaan, ya segala macam. Jadi ketika anak, saya sudah mendengar dari kantor ya, oh berarti udah ketos macam buku anak. Ternyata dia bisa mengemukakan dengan bahasanya sendiri. Artinya walaupun sesederhana apa, tapi anak sudah bisa mengungkapkan gitu ya. Ini termasuk di dalam literasi. Termasuk juga dalam numerasi Bu. Numerasi seperti tadi Bu Eno ada numerasinya juga. Bangsa mau bikin puzzle kayak gitu ya. Bu Eno itu kan salah satu ya. Jadi Bapak Ibu wajib nanti di sekolah menggunakan numerasi. Dengan penomoran Bapak Ibu bagiannya nomor di olahraga mah tersebutnya. Jadi itu berbentuk dan dampak yang terakhir. Tantangan berlanjut. Nah, ini penurunan skor iklim kebinekaan D8 dan keamanan D4 menunjukkan perlunya integrasi nilai-nilai inklusif dalam kurikulum. Nyambung lagi sama ibu ya Bu. Kata ibu itu kan tadi kebinekaan, benar Bu. Ini ada penurunan. Terima kasih. Ini mungkin jadi sasaran kita di samping tadi pengelolaan kurikulum juga ini salah satunya ya di menunjukkan kebinekaan
dan keamanan ya. Kalau untuk kebinekaan mungkin Ibu sudah merancang ke sana seperti dalam profil pelajar Pancasila dalam P5 itu sudah mulai ya anak mengenal yang ada misalkan tarian yang ada di Indonesia, kemudian budaya, kemudian segala macam bahasa itu sudah diterapkan walaupun belum sepenuhnya gitu ya, sudah ada hasil dan dampaknya. Kemudian juga keamanan, kalau secara fisik alhamdulillah Bu, Padangdang tos mager Bu, alhamdulillah Padangdang tos mager ayeuna nama jadi satu pintu dari ini sudah dikemukakan. Tos ieu naon Pak? Lebih mendalamnya sebenarnya banyak yang harus dibenahi. Saya juga sebagai kepala sekolah mungkin dibandingkan kelebihannya banyak sekali kelemahannya. Jadi saya tidak bisa misalkan untuk mengubah sekaligus setiap kelemahan semuanya. Tapi saya di sini menganalisis mana saja yang paling turunnya sangat drastis termasuk dari diri. Insya Allah saya di sini dan niatnya juga di sini teh ibadah Bapak Ibu. Terus terang saya niatnya ibadah. Artinya tidak ada ketika saya sebagai kepala sekolah suka menegur Bapak Ibu, suka segala macam kepada Bapak Ibu. Niatnya saya ibadah semata-mata. Jadi Propertinya cerdas, edukatif, religius, inovatif, adaptif. Yang terakhir, ada naon tungtung mata tadi kan? Didukungnya dengan tepuk ceria aja ya. Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ibu pengawas yang sudah memperhatikan atau sudah melihat dari awal sampai akhir refleksi pengelolaan kurikulum di sekolah SMP Negeri 3 Cugenang. Mohon maaf pada Ibu pengawas, pada Bapak Ibu semuanya jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan itu semata-mata tidak seperti, mohon dimaafkan karena niat saya seperti tadi saya ingin memajukan sekolah ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan wabillahi taufiq bisabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pemaparannya yang sangat luar biasa dan betul sekali ya, kami sadar diri atas segala kekurangan terutama dari segi administrasi Ibu, dan saya sangat merasa bangga dan sangat menanti ketika akan ada pelatihan IHT di sini untuk bagaimana membuat nanti yang akan diadakan IHT-nya, karena mungkin ada beberapa rekan-rekan yang kenapa sih tidak sampai tidak membuat administrasi itu, apakah ada kendala atau bagaimana gitu ya. Nanti kita akan tanyakan di sesi tanya jawab kali ini ya Bu ya. Setelah presentasi kita langsung ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Jadi silakan buat Ibu Bapak dari pemaparan tadi barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada tambahan atau bagaimana, silakan. Pertanyaan kajian kurikulum dan silabus pembelajaran. Saya sadar sendiri, saya juga merasakan untuk membuat program pembelajaran itu yang bagus dan menarik itu ketika akan diobservasi. Selanjutnya kembali ke laptop gitu ya. Nah, untuk Ibu Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali Pak Ferry. Ini sesi tanya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya Ibu. Yang saya tanyakan Ibu, ketika administrasi mungkin kami dikuplitkan gitu ya, semacam yang seperti kisi-kisi atau soal gitu. Insya Allah itu kami sebetulnya siap ya Bu ya. Siap karena yang pasti ada arahan ya Bu ya. Yang pasti ada arahan. Insya Allah mungkin kami akan sesuai tupoksi mungkin ya akan melaksanakan insya Allah gitu. Ya seperti tadi disampaikan di awal harus di-push. Sebenarnya Ibu Bapak di sini tuh bisa terlena dengan zona nyaman. Tanya lagi kaitan dengan pemaparan refleksi pengelolaan kurikulum, silakan. Mungkin dari Bapak kurikulum sendiri. Allah wabarakatuh.
Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Yang saya hormati, dari hasil kegiatan hari ini, secara pribadi jujur saja, dari sekian puluh tahun saya bekerja, gitu ya, ada rasa yang lebih. Gitu. Ada rasa lebih seperti apa? Karena ternyata hal yang sudah menjadi apa ya, yang seharusnya sudah terbiasa kita lakukan, apalagi dengan label profesional, ahli kan, hari ini betul-betul kita merasa diputar balik lah. Nah, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama ke depannya untuk saling mengingatkan, saling menghargai. Terkadang Bapak Ibu,